Nah, saya cenderung setuju untuk cenderung lebih setuju untuk memilih hadis ini meskipun ini dari Abu Hurairah. Tetapi dia serasi atau sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an. Bahwa manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan semua potensi itu ada. Maka tinggal nanti dia akan menggunakan potensi yang mana. Potensi menjadi bertakwa atau potensi menjadi durhaka. Itu saja sebetulnya. Nah, di sini disebutkan seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat hadisnya. Di sini di dalam ilmu dirayah, nah hadisnya ada yang unik. Abu Hurairah menceritakan kepada, nah ini ada yang munqati', hadisnya ini munqati'. Tiba-tiba langsung ke Muhammad bin Syihab. Muhammad bin Syihab ini menceritakan sesuatu yang kemudian dinisbatkan pada Abu Hurairah, padahal Muhammad bin Syihab tidak pernah bertemu dengan Abu Hurairah, maka hadisnya ini munqati', terpotong. Kemudian Muhammad bin Syihab menceritakan pada Syu'aib bin Abi Hamzah. Syu'aib bin Abi Hamzah menceritakan pada Hakam bin Nafi'. Hakam bin Nafi' menceritakan pada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi di hadisnya Bukhari itu ada hadis munqati'-nya juga. Nah, ini pasti kalian baru tahu ini. Coba kita lihat di matan yang lain yang masih di Sahih Bukhari dengan matan yang agak berbeda. Nah, kalau ini mutasil, ini sanadnya mutasil. Abu Hurairah menceritakan pada Abu Salamah bin Abdurrahman, kemudian diceritakan ke Muhammad bin Syihab. Muhammad bin Syihab menceritakan pada Yunus bin Yazid. Yunus bin Yazid menceritakan dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak menceritakan kepada Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman menceritakan pada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Nah, kalau ini sanadnya mutasil dan semuanya siqah. Nah, kalau di sini disebutkan bahwa setiap manusia itu lahir seperti kertas kosong itu, maka tinggal siapa yang ngoret-ngoret di atasnya. Kalau dia dicetak menjadi Yahudi ya jadi Yahudi, kalau dia dicetak jadi Nasrani ya Nasrani, kalau dicetak Majusi ya Majusi, kalau dia dicetak menjadi orang beriman ya jadi orang beriman. Kalau ini hadis ini akan serasi dengan ayat Al-Qur'an yang tadi saya sampaikan di surat di surat Asy-Syams itu, wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, bahwa setiap jiwa itu sudah dibekali potensi, ya. Potensi itu ada potensi takwa, ada potensi durhaka. Potensi itu nanti akan ditentukan oleh bagaimana akal, bagaimana manusia atau jiwa-jiwa itu menggunakan akalnya. Kalau jiwa itu sudah menggunakan akalnya itu dengan baik, maka dia akan bisa memaksimalkan potensi takwanya. Tapi dia nanti juga kalau dengan salah menggunakan atau disalahgunakan akalnya, maka dia akan memaksimalkan potensinya menjadi durhaka. Nah itu, kaitannya dengan pendidikan prenatal ini ya, saya tidak ingin ya cocok logi dengan dengan hadis-hadis yang mestinya tidak membahas itu, terus saya paksa-paksakan untuk biar cocok dengan konsep pendidikan prenatal, si cocok-cocoknya digaduk-gaduknya, itu saya tidak terlalu suka begitu. Ya kaitannya kalau pendidikan prenatal, saya malah ingin menyampaikan secara ilmiah bahwa janin yang di dalam kandungan itu secara emosional, meskipun dia itu belum lahir, belum bisa ngapa-ngapain, itu secara emosional dia terhubung dengan ibunya, dan dia bisa merasakan apa-apa yang ada di luar itu
Ya, terutama yang gejala-gejala yang sifatnya halus. Gejala-gejala yang sifatnya halus. Jadi misalkan ibu mengandung dalam keadaan hati yang gembira, hati yang bahagia, maka janin itu juga akan sehat, kemudian janinnya itu juga akan berkembang dengan baik, pembentukan sel-sel otak, sel-sel tubuh yang lain itu akan berlangsung secara maksimal. Karena itu yang pertama adalah ketentraman atau ketenangan jiwa atau ketenangan psikis dari ibu yang mengandung itu penting untuk selalu dijaga. Kemudian juga jadi selain senam latihan fisik, ibu hamil itu juga perlu melakukan ya senam mental lah, senam olahraga psikis gitu. Seperti ya yang ringan-ringan aja lah, ya latihan berhitung. Nah, membaca Al-Qur'an itu akan merangsang ya, menstimulus otak itu untuk bekerja optimal. Kemudian bayi itu juga yang ada di dalam kandungan itu juga bisa merespon suara-suara atau sentuhan-sentuhan yang ada dari luar. Makanya disuruh untuk sering dielus-elus gitu. Berkomunikasinya dengan seperti itu. Bocah lanang-lanang ngrungokno iki ya. Sering dielus-elus begitu. Lalu juga biasanya diperdengarkan musik ya. Diperdengarkan musik yang biasanya musik klasik ya. Karena janin itu akan bisa merespon suara-suara yang ada di luar itu. Atau kalau di dalam bahasa yang ya kita dalam tradisi kita ya dibacakan Al-Qur'an gitu. Biar dia dengar suara ngaji. Jadi janin itu akan merekam. Dan itu nanti berpengaruh juga pada janin itu ketika nanti dia lahir. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Tapi kalau ditanya hadisnya apa, ya tidak ada hadisnya. Hadisnya tidak ada. Adanya ya seperti itu tadi. Oke, baik, itu saya kira yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.